لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Kita sampai pada pembahasan hikmah yang ke-62 yang masih ada kaitan sedikit dengan hikmah sebelumnya, hikmah ke-61. Hikmah yang ke-61 itu kemarin ya, malam yuqbil 'ala Allahi bimulatafatil ihsan siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Barang siapa yang tidak bisa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kelembutan kasih sayang Allah, dengan kebaikan-kebaikan Allah, maka tentu oleh Allah Subhanahu wa taala akan digiring dengan rantai ujian. Tapi sebagaimana pembahasan yang lalu, itu ada dua macam jenis orang yang tidak mau berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu. Yang satu karena dikuasai oleh hawa nafsu, lalai, ya. Tapi dia menyadari bahwa dia melakukan kesalahan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya atau menyentilnya dengan ujian-ujian. Tapi apabila pembangkangan itu dilakukan berdasarkan kesombongan dan ketakaburan, bahkan kemungkinan menantang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bisa jadi tidak menguji dia dengan rantai ujian, tapi dibiarkannya dia bergelimang di dalam kenikmatan-kenikmatan, sehingga akhirnya dia lupa dan dia kemudian dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatuh-jatuhnya. Dan ini yang diistilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istidraj. Ini yang lebih berbahaya daripada apabila kita diuji dengan bencana atau kehilangan atau rasa sakit dan kesedihan-kesedihan yang lain. Nah, pada hikmah yang kali ini kita akan masih berbicara berkaitan dengan dua jenis orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai, kita baca teksnya. Al-hikmatu tsaniyatu was-sittun, hikmah yang ke-62. Qala Asy-Syaikh Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah, man lam yashkurin ni'mata faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia telah memberi jalan atau mempersiapkan diri, membuka jalan bagi hilangnya nikmat itu. Dan barang siapa yang mensyukurinya, maka sungguh ia telah mengikat nikmat itu dengan ikatan yang kuat. Jadi man, siapa, lam yashkurin ni'mata, siapa yang tidak mensyukuri nikmat, faqad, maka qad, dia telah, sungguh telah, ta'arrada itu mempersiapkan diri, mengantisipasi
ya, lizawaliha, untuk hilangnya nikmat itu. Zawal itu dari dari kata zala yazulu, artinya hilang. Zawal itu artinya hilang. Ta'arradha li zawaliha, berarti ia telah mempersiapkan diri untuk hilangnya nikmat itu. Wa man syakaraha, dan barang siapa yang mensyukurinya, faqad, sesungguhnya dia telah qayyadaha. Qayyada itu artinya mengikat. Nah, kita sekarang akan bahas kebanyakan orang itu mengukur syukur atau tidak syukur itu dengan sekadar mengucapkan kalimat-kalimat tertentu yang menunjukkan rasa syukur itu. Misalkan seperti alhamdulillah, terus syukran lillah atau nashkurullah, ya. Bahkan ada ungkapan di dalam bahasa Arab itu wa radiya bil hamdi syukran lahu min ibadih. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu rela dengan pujian, dengan ucapan alhamdu itu sebagai bentuk syukur kepadanya. Nah, kalau betul bahwa yang dimaksud syukur itu adalah sekedar mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu, alhamdulillah, ya, dan sebagainya, maka kita bisa katakan bahwa orang yang bersyukur itu banyak. Ya, lebih banyak yang bersyukur daripada yang tidak bersyukur. Hampir semua orang setiap hari mengucapkan alhamdulillah. Nah, di dalam Al-Fatihah saja berapa kali kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baca Al-Fatihah paling sedikit kita 17 kali mengucapkan alhamdulillah. Nah, apakah itu sudah menunjukkan hamba itu bersyukur? Kalau kita melihat ungkapan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka kata Allah Subhanahu wa taala sebaliknya, bahwa hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur itu sedikit. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Ya, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Di ayat yang lain mungkin Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali yang kalian syukuri. Jadi nikmat yang disyukuri oleh manusia itu sedikit, dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur itu kata Allah juga sedikit. Jadi Al-Qur'an menunjukkan bahwa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya itu sedikit. Sementara yang mengucapkan alhamdulillah itu banyak. Nah, jadi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kata bersyukur itu bukan sekedar mengucapkan kalimat-kalimat seperti alhamdulillah. Nah, lantas apa yang dimaksud dengan bersyukur itu? Kalau menurut definisi para ulama, bersyukur itu ya adalah menggunakan kenikmatan atau anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sesuai dengan tujuan penciptaannya, sesuai dengan tujuan dari nikmat itu diberikan. Tujuan dari kenikmatan itu dianugerahkan. Itu bersyukur. Jadi kalau misalkan mata kita gunakan untuk melihat, ya, dan membantu kita melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tujuan dari diciptakannya mata itu, maka kita telah mensyukuri nikmat mata, nikmat penglihatan. Nah, begitu juga pendengaran. Kalau kita gunakan untuk alat untuk menambah ilmu, untuk mendengarkan hal-hal yang penting, ya,
sehingga menuntun kita untuk melakukan kebaikan, maka kita telah mensyukuri nikmat pendengaran itu. Akal juga, ya, harta juga, ya, semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penunjang kita untuk hidup di dunia ini, kita gunakan sesuai dengan tujuan ia diciptakan, maka kita telah mensyukuri nikmat itu. Bahkan apabila kita gunakan untuk hal-hal yang mubah, hal-hal yang memang diberi jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pakai sebagai kita nikmati gitu. Kita nikmati, tapi bukan untuk mengarahkan kita kepada hal-hal yang haram, maka itu termasuk di antara syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau yang dimaksud seperti itu, maka tentu sedikit sekali orang yang kemudian berhasil mensyukuri seluruh dari nikmat-nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu berapa banyak nikmat yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Kalau kalian berusaha menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, enggak akan mampu, enggak akan sampai kita untuk menghitung berapa banyak nikmat Allah. Jadi hembusan nafas yang kita tarik dan kita hembuskan saja itu dalam 1 menit berapa banyak. Ya. Itu kita lakukan setiap saat tidak henti-hentinya. Baik kita dalam keadaan melek atau dalam keadaan tidur, kita terus menghirup dan melepaskan udara itu. Itu termasuk di antara nikmat Allah SWT yang tidak pernah berhenti sepanjang hidup sejak bayi itu lahir sampai kita sehingga ketika kita meninggal dikatakan menghembuskan nafas yang terakhir. Itu baru dari segi nafas, belum lagi dari yang lain-lain yang sama sekali kita tidak akan mampu. Nah, apakah manusia ini kemudian mampu untuk menggunakan seluruh nikmat-nikmat itu yang tak terhitung itu untuk tujuan ia diciptakan, tujuan nikmat-nikmat itu diciptakan semuanya? Saya kira hampir setiap manusia tidak akan ada yang mampu untuk itu, ya. Kecuali mungkin para nabi. Nah, jadi untuk itu, ya, kita sudah tahu bahwa kita tidak akan bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah SWT secara keseluruhan. Tapi paling tidak, ya, kita harus berusaha ke arah itu. Bagaimana caranya? Caranya ialah mengetahui apa-apa yang wajib kita lakukan, yang penting kita lakukan, dan menggunakan kenikmatan itu untuk melaksanakan kewajiban itu. Misalkan kita punya harta, kita harus tahu apa kewajiban seorang muslim, seorang hamba berkenaan dengan harta yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sudah tahu kewajiban-kewajiban itu, maka gunakanlah harta itu untuk melaksanakan kewajiban itu. Memberi makan keluarga, ya, mengenyangkan orang yang lapar, membantu orang yang membutuhkan, termasuk untuk keperluan-keperluan dirinya, ya, untuk membeli apa yang dia butuhkan supaya dia tetap bisa tegak berdiri dan melaksanakan kewajiban itu. Dia gunakan untuk kepentingan semua itu, ya, maka itu disebut dengan mensyukuri harta. Meskipun tentu pasti ada kekurangan-kekurangannya, tapi paling tidak kita berusaha ke arah itu, memenuhi kewajiban. Jadi hal pertama yang harus dilakukan oleh seseorang yang ingin berusaha bisa mensyukuri nikmat Allah adalah mengetahui apa-apa yang
wajib bagi dia, yang perlu, yang penting bagi dia. Kemudian dia mengerahkan seluruh apa yang diberikan oleh Allah SWT untuk memenuhi itu. Itu namanya bersyukur. Nah, nanti bagaimana dengan bagian-bagian yang tidak mampu kita penuhi? Nah, apa yang dilakukan Allah SWT terhadap manusia yang sudah berusaha sekuat tenaga untuk memenuhi kewajibannya dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah SWT, kemudian dia tidak mampu melakukannya sebagian, tidak mampu memenuhinya sebagian, maka Allah SWT akan menghapuskan itu, memaafkan itu. Ya, nanti kita lihat ayat Al-Quran. Ya, misalkan begini, kalau orang tidak mampu, kalau orang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan nikmat-nikmat itu, dikatakan oleh Allah SWT sebagai kufrun ni'am, kufur terhadap nikmat. Kan Allah SWT mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur, la azidannakum, akan aku tambah itu nikmat-nikmat itu. Wa la in kafartum, tapi kalau engkau kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku itu pedih rasanya. Apa yang disebut kafartum itu di situ? Bukan kafir yang berhadapan dengan iman, yang berlawanan dengan iman. Artinya orang yang kufur itu artinya kan kafaro itu artinya menutupi. Dan menarik, ini diambil dalam bahasa Inggris. Kafaro itu cover. Cover itu tutupnya sesuatu. Ya. Bahasa Inggris mengambil dari bahasa Arab juga. Jadi cover itu artinya menutup, kafaro itu artinya menutup juga. Kafaro yakfur itu menutupi sesuatu. Jadi kita ngerti, tapi kita tutupi, seolah-olah kita nggak melihat, seolah-olah kita nggak tahu. Padahal kita tahu. Jadi menyengaja. Nah, kalau kufur nikmat itu tidak bisa disamakan dengan kufur dengan keseluruhan iman. Karena sebagian orang itu hanya nikmat saja yang dia tutupi, tapi dalam hal-hal yang lain dia tidak tutupi. Jadi orang kufur nikmat itu tidak selalu berarti dia kafir, artinya keluar dari Islam, tidak. Dia melakukan kekeliruan yang menyebabkan dia kemudian dikatakan fasid, orang yang melanggar aturan Allah SWT dalam keadaan dia sadar dia iman. Nah, jadi kafir itu banyak di dalam Al-Quran. Ya. Jadi tidak selalu kafir itu kemudian mengeluarkan seseorang dari barisan kaum muslimin, kaum beriman. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Allah SWT apabila kita tidak mampu mensyukuri semua nikmat-nikmat itu, maka Allah SWT akan memaafkannya, akan menutupinya. Menutupi dosa-dosa kita itu selama kita masih ada usaha ke arah syukur. Nah, yang menarik itu Syekh Ibn Athaillah itu mengatakan begini, man lam yashkurillah man lam yashkurin ni'mah faqad ta'arrada. Ada kata ta'arrada. Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat, maka sesungguhnya ia telah mempersiapkan diri atau memberi jalan, membuka jalan bagi hilangnya nikmat itu. Kalau saya mengatakan saya
telah mempersiapkan diri untuk pergi. Apakah saya pasti pergi? Tidak. Tidak kan? Walaupun saya sudah mempersiapkan diri. Saya telah mempersiapkan diri untuk kedatangan Anda. Tapi Anda belum tentu datang. Tapi saya sudah siapkan, saya beri jalan. Saya beri tempat, saya siapkan. Jadi ketika seseorang tidak mensyukuri nikmat Allah, dia telah mempersiapkan jalan, membuka jalan bagi hilangnya nikmat itu. Tapi nikmat itu belum tentu hilang dari dia. Barangkali masih akan tetap. Sebagaimana pada pembahasan hikmah sebelumnya. Jadi bisa jadi seseorang tidak mensyukuri nikmat, tapi nikmat itu tidak hilang. Walaupun dia dianggap sudah mempersiapkan diri untuk hilangnya nikmat itu, tapi belum tentu hilang. Tergantung dari Allah Subhanahu wa taala menganggap kufurnya dia terhadap nikmat, tidak bersyukurnya dia terhadap nikmat itu, apakah karena kelalaian dan ketergelinciran dan kemudian dia kembali lagi diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ingatkan. Tapi ketika dia sudah diingatkan berkali-kali atau dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, sengaja menggunakan kenikmatan itu untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkat nikmat itu, malah diberi terus. Itulah kenapa orang bertanya-tanya, kenapa ya ada orang yang nggak peduli sama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, melanggar terus-terusan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat terus, diberi sehat, diberi harta yang banyak, diberi segala macam, seolah-olah dia itu hidupnya senang aja. Sementara orang yang kemudian rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik, beramal soleh, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala terus dikurangi nikmatnya itu. Dikasih penyakit, dikasih kehilangan harta, dikasih bencana. Nah, itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala mencintai dia atau membenci dia. Jadi bisa jadi Allah memberikan bencana kepada orang karena cinta. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada orang juga karena cinta. Jadi sama-sama. Makanya tidak bisa kita menilai derajat keimanan seseorang, kebaikan seseorang itu berdasarkan status keadaan dia sekarang ini seperti apa. Apakah dia ini berada di atas kenikmatan atau berada di atas kesengsaraan. Itu tidak bisa jadi patokan. Itu di surat Al-Fajr Allah SWT menggambarkan dengan baik. Ammal insanu fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah SWT, bal la tukrimuna al-yatim wa la tahaduna ala ta'amil miskin wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Manusia, sesungguhnya manusia kalau dia diuji oleh Allah SWT, mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, dia dimuliakan dan diberi nikmat-nikmat yang banyak, fa yaqulu rabbi akraman, kemudian dia akan berkata Tuhanku telah memuliakan aku. Jadi kemuliaan itu dia ukur dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah SWT. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah, kalau Allah SWT menguji dia dengan mengurangi rezekinya, fayaqulu rabbi ahanan, wah Tuhan sudah merendahkan aku, menghinakan aku. Kalla, kata Allah SWT, bukan seperti itu ukurannya. Bukan, tidak seperti itu.
Balla tukrimunal yatim. Tapi engkau tidak memuliakan anak yatim dan tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Ta'kuluna turata aklan lamma. Engkau memakan harta dengan sangat rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Engkau mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Ya, kecintaan yang terlalu kuat. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diberi ujian. Bisa dengan cara diberi nikmat atau dikurangi kenikmatan itu. Selama Allah Subhanahu wa taala masih memberikan ujian dengan mengurangi kenikmatan itu agar manusia itu ingat, maka itu disebut bahkan oleh para ulama disebut sebagai nikmah batinah. Jadi kenikmatan batin. Jadi kalau kenikmatan lahir itu adalah kenikmatan yang bisa kita rasakan, tapi ujian itu, ya, bencana itu kenikmatan juga, tapi kenikmatan batin yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini di sini Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti mengutipkan satu riwayat menarik ini. Rawal Imam Ahmad bisanadihi an Abi Bakar radhiyallahu anhu. Imam Ahmad Ahmad bin Hanbal itu meriwayatkan dengan sanadnya. Nah, kalau dia meriwayatkan dengan sanadnya dia, itu berarti dia mengambil dari kitab Musnad. Kitab Musnad adalah kitab yang sanadnya sampai kepada orang yang si penulis musnadnya itu. Jadi rawal Imam Ahmad bisanadihi, Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan dengan sanadnya an Abi Bakar radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifal falahu ba'da hadhihi al-ayah? Ya wahai Rasulullah, ini pengertian ayat ini seperti apa? Ini ada ayat di sini. Laisa bi amaniyikum wala amaniyi ahlil kitabi may ya'mal su'an yujza bihi. Ini surat apa itu? Ini enggak ada. Coba saya carinya ya. Ini artinya begini. Bukan seperti angan-anganmu, juga bukan seperti angan-angannya ahlul kitab. Barang siapa yang berbuat keburukan, yujza bihi, dia akan diberi ganjaran, balasan atas keburukan itu. Ini ditanyakan oleh sahabat Abu Bakar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah berkata, yaghfirullahu laka ya Aba Bakar. Yang dimaksud itu adalah, contohnya, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu wahai Abu Bakar. Alasta tamrat, bukankah engkau sakit? Alasta tunsab, bukankah engkau dapat musibah juga? Alasta tahzan, bukankah engkau kadang bersedih juga? Alasta tusibukal awa, bukankah kadang-kadang engkau ditimpa kebutuhan juga, kekurangan juga? Qala bala, tentu ya Rasulullah. Jadi kadang sekala kita sakit, kadang-kadang kita kena musibah, kadang-kadang kita sedih, kadang-kadang kita kekurangan sesuatu, ya. Kata Rasulullah, kata Abu Bakar, bala, tentu. Faqala, maka Rasulullah berkata, fahuwa ma tujzauna bihi. Itulah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, kalian diberi balasan. Jadi Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, ini ayat mengatakan kalau orang berbuat buruk sama Allah Subhanahu wa taala diberi balasan, diberi ganjaran. Ya. Nah, yang dimaksud apa itu? Yang dimaksud kita ini kena
musibah, kena sakit, kena kehilangan, kita bersedih, kita dalam keadaan kekurangan, itu semua dibalas, bukan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan itu semua Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu, mengampuni kekuranganmu. Nah, itulah yang disebut sebagai jaza. Rawahul Hakim aidan min thariqi Sufyan ats-Tsauri. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim An-Naisaburi dari jalan Sufyan ats-Tsauri, dari riwayatnya Sufyan ats-Tsauri. Oke, kita nanti lanjutkan ba'da Isya.